warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Mizan, Uminya Rajan. Nah teman-teman, di video kali ini agak berbeda ya ini backgroundnya. Nah ini aku ngetek videonya pagi-pagi, ini berhubung lumayan gitu ya, lagi santai, Rajan juga lagi main sama wawanya gitu, jadi ada kesempatan lah, ada waktu untuk ngetek video gitu. Nah di video kali ini aku mau membahas, jadi kemarin-kemarin kan kita itu ngebahas sakit fisik mulu ya, jadi sakit GERD mulu. Nah kan kalau misalkan kita sakit GERD gitu, ada yang otomatis kayak sakit pikiran juga gitu, jadi kayak timbul kecemasan juga gitu. Nah terus banyak yang nanya-nanya ke aku, kenapa gitu kok jadi timbul cemas gitu, jadi timbul rasa takut, terus takut inilah, takut itulah, misalkan ada orang yang meninggal takut gitu, terus ada yang sakit kita langsung tiba-tiba tremor lah, apalah, jantung deg-degan, nah gitu. Jadi aku mau bahas secara kayak jadi perumpamaan aja gitu. Jadi aku tuh bukan ahlinya, terus aku juga bukan pakarnya, dan aku juga kayak menerka-nerka gitu ya. Jadi ini tuh menurut pengalaman aku dan menurut apa yang aku baca gitu teman-teman. Nah tapi teman-teman, sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Oke, langsung saja gini ya teman-teman, kalau misalkan kalian kayak lagi ujian gitu, atau deg-degan, atau misalkan kayak mau ditembak pacar gitu, atau misalkan mau apa ya, mau tampil atau mau sidang atau mau apa, kita itu kan suka kayak cemas gitu ya, bener gak? Suka cemas. Nah pas waktu cemas itu kita kan suka kadang ada kelayangannya, mual, terus kayak kurang nafsu makan, minum juga gak enak, kayak kerasa pahit gitu, terus deg-degan juga, bener gak gitu? Nah teman-teman, jadi logikanya gini ya, kita itu kan yang sakit GERD, sebutlah ya yang sakit GERD gitu, itu kan keadaan lambung kita tuh lagi gak beres gitu, lagi gak beres, asam lambung kita juga naik, terus ada juga yang kayak luka-luka. Nah jadi wajar-wajar aja kalau misalkan pikiran kita juga ikut keganggu gitu. Dan memang saraf yang menghubungkan antara lambung dan otak itu sangat berdekatan gitu teman-teman ya, jadi otomatis lah wajar-wajar aja gitu kalau misalkan kita itu kan kayak cemas juga, timbul cemas ketika lambung kita itu lagi gak beres. Soalnya kan logikanya juga tadi kan gitu, kalau misalkan kita mau ujian atau misalkan kaget denger apa gitu kan, suka kaget, terus kita juga kadang cemas, terus kita juga kadang langsung mual-mual, atau misalkan kayak lagi yang berantem gitu sama pacar, atau misalkan sama pasangan, kita kan juga gak enak makan, gak enak tidur, bahkan gak enak apa gitu kan, bener-bener gak karuan banget kan gitu. Jadi kan logikanya gitu teman-teman, jadi kita balik gitu, ketika lambung kita gak beres, nah jadi otomatis ya wajar-wajar aja kalau pikiran kita juga jadi gak beres gitu teman-teman. Ngerti nggak sampai sana? Nah terus teman-teman, aku juga kayak dapat penemuan gitu, kayak dapat ilmu juga dari beberapa artikel dan lain-lainnya ya lah gitu pokoknya. Jadi keadaan otot esofagus orang yang GERD itu terus kayak ngebuka mulu gitu. Nah jadi ya gitu, efeknya itu kita terus siaga gitu, jadi kayak cemas mulu. Nah soalnya kan asam lambung kita kan kayak terus naik gitu, jadi gampang naik gitu. Nah pokoknya gambarannya seperti ini ya teman-teman, aku ini dapat gambarnya gitu. Nah pokoknya seperti ini.
Nah teman-teman, dari gambar ini kita bisa langsung kelihatan banget ya yang healthy itu jadi keadaan lambung atau asam lambung yang benar-benar sehat gitu. Jadi ujung otot kerongkongan kita, ujung esophagus kita itu jadi ketutup gitu teman-teman, dan kebukanya itu ketika kita cemas atau misalkan memasukkan makanan gitu ke dalam lambung. Nah jadi intinya tuh ujung esophagus kita itu bisa kembang kempis gitu teman-teman. Nah sedangkan sebelahnya itu ujung kerongkongan yang sakit GERD gitu teman-teman, jadi kayak kebuka terus gitu. Dan kalau misalkan kita makin cemas itu semakin kebuka dan otomatis si asam lambungnya semakin naik gitu ke kerongkongan, bahkan bisa ke hidung juga teman-teman. Berhubung otot lesnya kendur, nah jadi itu yang mengakibatkan kinerja lambung kita juga gak baik gitu teman-teman. Nah kenapa kalau misalkan kita dengar orang yang meninggal atau misalkan dengar ada musibah atau apa-apa yang bikin kita kaget, itu jadi bener-bener kayak ngefeknya atau misalkan sensasinya itu banyak banget gitu. Wajar teman-teman, kita itu kan gini ya, ibarat kita itu misal kan lagi sakit GERD, itu otomatis ya kecemasan kita ada terus gitu kan, itu kan si otot lesnya kebuka terus ya, jadi otomatis bakalan misal tadinya kecemasan kita tingkat 0. Nah kalau kita sakit GERD, kecemasan kita naik jadi misalkan tingkat 2 gitu. Nah itu kan udah siaga banget ya, orang yang GERD itu kan siaga banget, jadi cemas terus. Cemas terus. Nah terus ketika kita kaget atau misalkan kita mendapat kayak jadi dengar berita orang meninggal, dengar ada musibah, dengar apa gitu yang bikin kita kaget. Kalian pastikan kalau misalkan dengar orang yang meninggal atau misalkan dengar musibah atau apa, otomatis kita itu kan suka kadang kaget gitu, ada kagetnya, wah gitu, wah si dia kecelakaan gitu, pasti kan kita juga lumayan lah ada kaget-kagetnya. Nah ini kan kita itu cemasnya lagi di tingkat 2. Nah terus kita itu dengar orang yang meninggal atau misalkan dengar musibah, kita kan kaget ya. Nah jadi si tingkat kecemasannya itu naik gitu, jadi tinggi. Nah wajar aja kalau misalkan kita kayak sensasinya itu banyak banget gitu. Nah tadinya kan kita benar-benar siaga, udah cemas, ditambah kita kaget gitu, jadi ya timbul sensasi yang benar-benar banyak banget, 1001 macam sensasi gitu ya, gitulah aku bilangnya, yang pernah aku bahas juga gitu di video sebelumnya, banyak banget sensasinya. Nah gitu teman-teman, jadi gambarannya seperti itu ya, mudah-mudahan kalian bisa ngerti sampai sana. Nah terus gimana solusinya? Nah solusinya itu kenapa aku suka suka teges-tegesin ke kalian, kita itu harus memperbaiki semuanya gitu ya, sebutlah 3P gitu. Dan yang selanjutnya kita itu harus benar-benar konsisten nyembuhin apa yang benar-benar harus kita perbaiki gitu. Nah di sini kan biang keladinya tuh otot les kita kayak kendur-kendur gitu ya pokoknya kayak tadi lah di gambar gitu. Nah itu tuh lumayan ya, kita juga harus konsisten, benar-benar konsisten untuk memperbaikinya. Nah salah satunya itu dengan latihan pernapasan. Nah kalian bisa cari sebanyak-banyaknya di YouTube gitu. Nah latihan pernapasan untuk yang sakit GERD atau asam lambung tinggi. Nah kita kayak misalkan tarik napas lewat hidung, terus kita tahan ya di perut gitu. Nah terus kita keluarkan lewat mulut. Nah pokoknya banyak lah, kayak lupa lagi kayaknya mungkin gitu ya. Terus latihan pernapasan gitu, latihan pernapasan setiap 2 jam sekali. Nah terus selanjutnya kita juga yoga, ada juga yoga yang kalian bisa cari ya, yoga untuk GERD atau asam lambung tinggi gitu.
Nah terus kita juga perhatiin pola makannya juga itu harus bagaimana gitu. Kalian juga bisa cari sebanyak-banyaknya. Aku juga sering ngingetin kita itu harus benar-benar apalagi yang parah gitu makan sedikit-sedikit tapi sering, itu juga termasuk. Terus berhenti makan sebelum kenyang gitu kan. Kalau misalkan kita kekenyangan, kalau kita kebanyakan makanan, nah itu si otot pokoknya cin-cin di esofagus gitu kan kebuka terus gitu. Jadi kita juga kan asam lambungnya otomatis juga naik gitu. Pokoknya kayak gitulah logikanya. Kalian mudah-mudahan mengerti ya sampai sana. Nah itu banyak banget ya, kalian bisa searching ya pokoknya solusi biar otot les kita itu baik lagi gitu bagi yang sakit GERD atau asam lambung tinggi gitu teman-teman. Nah mungkin singkat aja ya dari aku, mudah-mudahan kalian mengerti ya sampai sana dan gak ada lagi yang nanya-nanya, Kak kenapa sih kok dari sakit GERD atau asam lambung tinggi atau misalkan yang lain-lainnya gitu, atau misalkan ya berhubungan dengan sakit mah atau apa suka timbul kecemasan. Nah pokoknya ketika lambung kita lagi gak beres, otomatis kan kita juga pasti cemas ya. Gitulah pokoknya logikanya. Karena ketika kita cemas atau misalkan kita siaga, lagi kaget atau misalkan dapat musibah atau misalkan dapat sesuatu hal yang benar-benar membuat kita cemas, kan otomatis pencernaan kita juga gak enak gitu teman-teman. Jadi lambung kita terus pokoknya sekitar perut kita itu kan ikut gak beres juga gitu teman-teman. Nah sekian dulu ya mungkin video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.